Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau bacakan tentang Twin Flames. Ini tentang Divine Masculine ke Feminim. So insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku, Lucky Tarot MS. Dan selalu diiringi dengan doa ya guys. Meminta tolong lagi kepada Allah, lagi dan lagi dan lagi. Jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah. Keajaiban bisa kedatang kapanpun ya. Oke, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Iya ma. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah 90% akurat idiamanku menjadi nyata seperti biasanya. Dengan izin-Mu ya Allah untuk membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Masculine, what do you wanna tell to feminine masculine? Bismillahirrahmanirrahim. Dear Allah, I ask that you be sure that you will be able to what the message come true. This card, please. Wow. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini yang aku lihat ini tadi kartu jatuh aja dulu ya, aku belum ambil. Aku hanya mendapati kartu jatuhnya. Maskulin harapannya menggantung ya, kesuksesannya. Dan cita-citanya juga dia menggantung. Dan dia coba untuk mengorbankan diri untuk bisa memperjuangkan kembali kesuksesannya dia tentang partnership, yaitu ke feminim. Jadi cita-citanya dia menggantung saat ini ya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu menggantung ya. So guys, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Six of Wands. Maskulin merasakan kemenangan atau ingin memperjuangkan kehidupannya kembali. Di sini dia menjadi seorang yang populer, bisa jadi, dan dia coba untuk mencari perhatian dengan orang-orang sekitarnya ya. Maskulin to feminin. Oke, kita lihat maskulin to feminim. Ya, tadi harapan ya, ini ada. Karena kan dia menggantung ya tadi ya, harapannya ingat ya. Jadi dia berharap banget bisa memperjuangkan kembali healingnya, bisa memperjuangkan kembali kemenangan tentang cita-citanya, kesuksesannya. Karena yang aku lihat di sini dia ingin banget yang namanya sembuh sebenarnya ya. Dan dia memang mau coba memperjuangkan untuk menjadi orang yang dikenal ya dan dihargai di sini ya. Nih aku lihat. Tapi memang dia selalu memplanningkan sesuatu untuk bisa ketemu kamu secara diam-diam. Jadi dia coba memperjuangkan kembali untuk healing agar bisa ketemu sama kamu
dan traveling, karena dia bergairah ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, feminim. Okay, masculine to feminine. What do not tell to feminine? Alright. Oh my goodness. Oh guys, gini guys, dia ingin banget ya memperjuangkan kembali hubungannya bersama feminim. Dia bergairah banget nih guys, ya bergairah banget bisa kembali bahagia, tapi ternyata dia gelisah, stres, depresi setiap malam, merasa bersalah kepada feminim, dan dia tidak happy. Kenapa? Karena feminim memutuskan ya untuk tidak mau bermain, untuk tidak mau berkomunikasi lagi, sedangkan dia ingin banget memperjuangkan masa depannya lagi bersama feminim. Harapannya dia besar sekali, tapi memang dia merasa dimana dia sudah bangkit, dia teringat kembali dengan apa yang dia lakukan, karena selalu menghadirkan orang ketiga di sini membuat dia stres, depresi. Dan dia juga teringat kata-katanya feminim yang tegas, jangan kembali jika hanya melukai, jangan mencintai jika hanya menyakiti. Jadi dia stres karena ternyata yang selama ini dia cari perhatian dari orang lain itu ada di feminim. Kebahagiaan yang dia cari, ketenaran, kesuksesan, itu ada di feminim. Dia coba untuk bangkit, coba untuk spiritual, memulai sesuatu yang baru secara diam-diam. Dia juga coba memulai sesuatu yang mungkin bisa dia lakukan, entah itu spiritual atau tidak. Tapi yang kulihat di sini adalah komunikasi dan spiritual. Karena tuh maskulin berencana ya mau kembali lagi kepada feminim, memulai sesuatu yang baru dan mempertahankan hubungannya. Tapi di sini egonya dia masih menggantung. Ini membuat kebahagiaannya dia menggantung. Ya, dia kan egois ya, keras kepala dan tidak mau terlihat lemah di sini. Karena dia selalu menggunakan kekuasaannya dia untuk kebahagiaannya dia dengan orang lain. Terutama ketika dia sukses ya, gunakan itu untuk kesenangannya bersama orang lain. Di sini memang maskulin sedikit angkuh ya, ketika dia mendapatkan perhatian atau memenangkan sesuatu hal, dia sedikit sombong ya di sini. Tapi dia ingin memperjuangkan kembali. Ini yang kurasakan energinya. So, dia ingin banget yang namanya komunikasi, untuk bisa union, untuk bisa kembali bersama. Tapi dia merasa depresi, banyak kelelahan dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia menyesali dengan apa yang dia lakukan, yaitu menduakan, bahkan mentiga, mempatkan kamu di sini. Dia tidak bisa tidur karena dia merindukan tentang kebahagiaan bersama kamu, gimana kamu memberikan bantuan untuk dia untuk healing, ya, the star, sebuah inspirasi, harapan, ya terutama dari spiritual di sini. Tapi ternyata dia gelisah, dia stres, apalagi setelah feminim mengatakan cut, selesai ya. So kita lihat tentang clarify dari Six of Wands. Ya, dia coba untuk memenangkan kembali ya harapan dan cita-citanya dia untuk bisa meminang kamu, meminang kita ya. Dengan harapan ya dia memang berhasrat masih seksualnya dengan kita. Tapi di sini dia selalu membangun hasratnya dia itu dengan orang lain ketika sudah bersama-sama kita. Itu yang menjadi petaka, yang menjadi masalah oleh si maskulin ya. Karena dia selalu menghadirkan orang ketiga ketika bahagia dengan feminim. Dan ya dia nggak nyangka aja dia siap tidur. Kok bisa feminim mengatakan tidak untuk dia, padahal setiap saat mengatakan iya walaupun tersakiti. Ya, kita lihat Six of Wands.
masculine to feminine. Six of Wands, please. Six of Wands, masculine to feminine. Masculine to feminine, please. Six of Wands, please. Ya, dia mencari keberuntungan, dia coba untuk memperjuangkan karmanya dia, karena dia nggak mau dapat karma buruk kan, dia maunya karma baik aja. Itu dengan siapa? Dengan feminim, karena feminim selalu memiliki tentang spiritual. Ya, di sini dia coba memperjuangkan kembali kemenangannya. Dia menunggu waktu yang tepat, dan dia juga merasa feminim ini adalah takdirnya. Di sini membuat dia ingin memperjuangkan tentang harapannya dia dan cita-citanya dia bersama feminim lagi, karena dia ingin sukses. Tapi ternyata dia depresi sendiri dari drama yang dia buat. The Star, clarify the Star, please. Tapi cita-citanya sia-sia ya, karena kan dia orang ego. Tidak ada komunikasi, gimana mau tersambung? Dia mendapati karma ya di sini, dan dia menyerah, pasrah. Dia pun lari sih sebenarnya ya dari karma buruknya dia, dari karmanya dia. Di sini dia lari ya, dan dia nggak mau memenangkan gitu loh. Dia nggak mau membayar sebenarnya, makanya dia selalu ada rencana, tapi tetap aja gelisah terus, stres. Semakin dia lari, semakin dia akan tersulitkan hidupnya di dalam hal apapun. Semakin dia berani membayar, semakin hidup dia akan bahagia. Tapi kalau dia lari ya, dan malah memilih orang yang sudah tahu itu salah, dia memilih orang itu, ya otomatis ketakutan, depresi, stres, diteror ya, dan karma sendiri ya. Makin dia lari, karmanya semakin mengejar tanpa dia sadari ya. Di sini di King of Wands, clarify kan, dia selalu memplanningkan dua cinta secara diam-diam, selalu begitu, sehingga sia-sia apa yang dia dapat, kesuksesannya dari si feminim sia-sia. Pada akhirnya ya, dia hanya diam diri ya dalam mencintai si feminim, karena dia sia-sia, tidak bisa ekspresikan ya. Dia coba membandingkan, dia coba untuk membalance feminim dan karmik, yang gak bisa, berbeda gitu ya. Berbedanya kenapa? Posisi, situasi ya, karena dia kan sama DF sudah, feminim sudah duluan, otomatis ya mereka sudah merasakan awalnya percintaan itu dengan jujur. Tapi kan kalau dengan karmik, otomatis semuanya penuh dengan kebohongan, kepalsuan ya, dan itu akan selalu begitu terus ya. Kita lihat Ten of Cups. See? Oh my goodness. Ya, feminim udah gak mau lagi komitmen dengan maskulin.
memutuskan suatu keputusan, ya. Maskulin nggak nerima kenyataan, nggak suka, dan dia coba untuk mendenial semua keputusan dari si feminim, karena dia tidak suka menghadapi kenyataan, terutama tentang apa yang dia bagi. Dia nggak suka. Dia juga berbagi, ngeblok komunikasi dengan si feminim, ya, karena dia nggak suka dengan cara feminim memutuskan. Itu menjujurkan, mentegaskan, tidak mau lagi komitmen dengan si maskulin selama maskulin memakai topeng, selama maskulin selalu mengkhianati. Karena di sini yang aku lihat, ya, dia secara diam sih sebenarnya sudah coba untuk healing, berdamai dengan kekacauan yang dia hadapi, tapi memang dia nggak bisa move on dari kamu feminim. Secara diamnya dia banyak kesedihan, ya, banyak kehilangan tentang kesabarannya dia dalam perjalanan Twin Flames selama masih sama kamu feminim. Dia selalu emosian, dia selalu pengennya tergesa-gesa, ya, dan di sini aku lihat memang dia nggak stabil tentang kesabaran, ya, dan tentang healingnya dia, tentang kedamaiannya dia, karena dia selalu mendua. Di sini membuat dia selalu mengatur. Kan kita tidak bisa mengatur, ya, seperti itu, apalagi tentang emosional. Dan dia selalu mempermainkan tentang dua cinta. Pada akhirnya dia menyadari dia ingin minta maaf ke feminim dan ingin memulai kembali hubungan berkomitmen dengan feminim. Tapi di sini feminim sudah nggak mau lagi, ya, yang aku lihat, ya guys. Sorry to say. Karena ini perjalanan Twin Flames, ya. Perjalanan Twin Flames itu adalah tentang pelepasan, keikhlasan. Salah satunya adalah perpisahan dan perceraian. Karena untuk membayar karma masing-masing, ya. Dan untuk membangun spiritual masing-masing. Jadi sebenarnya bagus sih, ya. Dia coba untuk healing, memang untuk new beginning lagi dengan feminim, ingin sesuatu yang baru dan ingin berdamai dalam spiritual dan memulai lagi. Tapi memang di mana dia mendapati kemenangan, ya, ketika bersama feminim, dia merasa ditakdirkan dan merasa banyak keberuntungan dengan feminim. Di sini dia menjadi sombong, angkuh, ya, dan selalu membanggakan diri di sini. Ini membuat cita-citanya dia menjadi sia-sia. Apa yang dia dapati selama dengan feminim, penuh dengan keberkahan, penuh dengan penuh dengan sinar, akhirnya sia-sia. Kenapa? Karena si maskulin selalu ada rencana di belakangnya feminim. Tanpa ekspresikan cinta, dia selalu pasif, tapi dia ada dua cinta. Di sini yang membuat si feminim enggak suka, ya. Dan maskulin coba untuk memulai sesuatu kehidupan baru itu dengan seksual, karena itu bagi dia bisa membuat dia damai, tenang, ya, di sini. Tapi ternyata yang dia cari kebahagiaan di luar kebahagiaannya dia itu semua hanyalah ilusi, sehingga dia kehilangan semuanya, kesedihan, dan dia merasa banyak kesulitan, ya, trauma di sini. Bahkan juga dia fokus apa yang hilang, dia nggak bisa move on dari kamu feminim. Dia stres, depresi, merasa terteror, bahkan dia menjadi orang yang bersalah. Setiap malam gak bisa tidur, gimana caranya minta maaf ke kamu? Padahal kamu sudah, ya, feminim, memutuskan untuk tidak lagi komunikasi, terutama memutuskan hubungan, yaitu perceraian ataupun perpisahan dari komitmen ini. Padahal dia ingin memperbaiki, tapi energinya lambat banget, ya, lambat sekali. Karena di sini dimana dia mendapat keberuntungan oleh si feminim, menjadi seseorang yang superstar dan disenangi banyak orang, secara diam-diam dengan pasifnya dia menduakan feminim dengan beralasan memulai sesuatu yang baru, kehidupan yang baru, karir yang baru. Padahal dia gunakan
seksualnya dia, untuk kepuasannya dia sendiri. Pada akhirnya ya dia depresi, dia stres karena ada perpisahan. Ya, di sini membuat dia banyak tangisan, dan itu membuat dia tidak bisa tidur, tidak tenang dalam hidup, dan dia pun gelisah tentang pekerjaannya dia dan komitmennya dia nantinya. Dan sini yang kulihat juga dia banyak diteror ya, tentang apa yang dia lakukan, dia harus bertanggungjawabkan. Maskulin coba untuk mencari perhatian kepada feminim ya, coba untuk mencari balasan dari feminim, tapi sia-sia karena tidak ada komunikasi yang baik. Dan maskulin juga selalu meninggalkan feminim, di mana maskulin merasa disenangi orang ya, dan itu yang membuat maskulin menjadi angkuh dan selalu mempunyai planning di belakang feminim, selalu membandingkan, berbagi cinta untuk mencari ketenangan, untuk mencari kebahagiaan di luar kebahagiaannya dia ya. Dan di sini dia coba untuk minta maaf kepada feminim, tapi maaf feminimnya sudah tidak bisa terima karena feminim sudah menegaskan sesuatu yang buruk harus dihentikan dan tidak mau ada lagi kecurangan di dalam percintaan. Di sini feminim sangat-sangat keras banget kalau yang aku lihat ya. Makanya maskulin sini tidak terima juga ya, kayaknya feminim juga ngeblok dia nggak terima. Dan apa yang dia nggak suka, apa yang dibagi oleh feminim, yaitu ngeblok komunikasi, yaitu tidak ada lagi komunikasi dengan maskulin. Maskulin nggak terima juga di sini. Kita lihat maskulin to feminim. Oh my god, maskulin nggak bisa ini ya, dia coba healing ya, dia coba healing guys, dia coba healing dengan keluarga, dan dia menyadari ya kalau waktunya dia terbuang sia-sia seperti dia dengan mantannya dia sebelum feminim atau sesudah. Dan dia tetap ya, karena dia selalu membuka hati dengan orang lain selama dengan feminim, pada akhirnya dia meminta perhatian lagi, memberikan harapan atau meminta harapan kepada feminim untuk bisa diberikan kesempatan lagi untuk kembali ya. Healing family issue, you love life benefits as you forgive your parents. Ya di sini banyak banget masalah memang maskulin ya, dari keluarga mungkin ya di sini. Jadi dia coba untuk sembuhkan diri dan release your ex. The time has come to clear your energy. Ya dia lelah dengan ceritanya dia dengan mantannya. Makanya dia selalu membuka hati dengan orang lain dan tidak pernah puas ya. Keep an open mind. Your soulmate may different from your usually type and expectation. Dia selalu memberikan harapan kepada orang lain dan juga kepada feminim. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're good to take. Ini membuat si maskulin ya sebenarnya punya masalah dengan kedua orang tuanya. Mungkin pernah juga hancur ya rumah tangganya ataupun hubungan, ataupun dari leluhurnya atau gimana ya di masa lalu. Ini membuat dia harus menyembuhkan ya dari luka keluarga, dan dia juga harus memaafkan dari apa yang dia lakukan, karena dia selalu mencari orang lain, di mana dia menyamakan feminim dengan mantannya, dan dia selalu memberikan harapan kepada orang lain ya ketika dia sedang bahagia di sini. Dan dia ingin secepatnya ya meminta ataupun memohon kepada feminim untuk memberikan kesempatan lagi. Clearly decide what you want to, so that it comes to you now. Give your relationship chance, work on your partnership. Jadi dia memang ingin memperbaiki lagi, tapi kan semuanya tidak bisa sesuai dengan keinginan dia ya, karena ilahi membangunkan dia dari dia menyia-nyiakan keberuntungan yang diberikan oleh ilahi bersama feminim. Kita lihat maskulin to feminim. Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path ya. Spiritual yaitu tentang twin flames ya, yang mana dua-duanya harus di healing
Ya, diawali dengan feminim dulu, terluka, tersakiti, ya, dan menerima kenyataan untuk membersihkan luka, membersihkan dosa kita, yaitu dengan sakit hati, dengan sakitnya kita, dengan terlukanya kita, yaitu mendekati lagi kepada ilahi. Di sini maskulin sedang gelisah, sedang stres, makanya dia tidak tentang hidupnya. Kenapa? Ilahi membangunkan dia. Keberuntungan yang dia inginkan selama dengan si feminim ini sia-sia. Jadi dia mendapati karma buruk, tapi dia coba untuk lari. Semakin dia lari, semakin karma buruknya mengejar dia. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Ya, dia ingin banget ya bisa berdamai dengan feminim dan ingin membahagiakan lagi feminim, dan dia ingin menghabiskan waktu dengan feminim. Itu yang dia inginkan. Tapi memang saat ini dia terbangun oleh ilahi, ya. New love. Maskulin takut banget kalau feminim punya orang baru. Ya, takut banget. Dan yang aku lihat di sini, maskulin coba untuk memperjuangkan kembali ya, untuk healing dengan spiritualnya, dan dia harus bisa berdamai ya dari adanya rencananya dia yang selalu ada rahasia dengan feminim ini, yang membuat dia gelisah, sebenarnya stres ya, karena dia selalu membandingkan dan dia takut banget di sini ya, merasa diteror kalau feminim ada cinta baru. Dia takut sekali. Makanya dia ingin banget kembali kepada feminim segera nanti, ya. So, tapi yang aku lihat di sini, feminim tegas, ya, dan tidak ingin lagi ada permainan secara immature. Feminim sudah nggak mau lagi memaafkan dan melakukannya lagi, memaafkan dan melakukannya lagi, dan memaafkan dan melakukannya lagi. So, otomatis kalau udah 3 kali seperti itu, lebih baik lepaskan. Ya, karena kita pun menjadi tidak sehat nantinya kalau terus-terusan. Kasihan diri kita, kasihan orang tua kita. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.